Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sobat Kurmasi dan khususnya murid-murid AABS dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Dan bagaimana juga nih aktivitasnya selama masa COVID-19 ini? Tentunya harus bisa diisi dengan yang lebih bermanfaat ya. Jangan sampai karena corona aktivitas kita di bulan Ramadan jadi sia-sia juga. Berbicara tentang amalan ataupun aktivitas, kita hari ini akan mengajak teman-teman untuk berbincang-bincang dengan peserta kita dalam acara Take Amalan Out. Nah, siapa sih pesertanya? Kita lihat profilnya berikut ini. Sofi. Ya elah. Tidur pasti. Iyalah, Ya. ngapain lagi coba? Nggak ada kegiatan apa? Kagak lah, ngapain coba? Mau ngapain lagi coba? Antum ini gimana? Ini kan bulan Ramadan. Punya ide nih, gimana Kenapa nih, kalau kenapa? biar puasanya lebih berfaedah ya, lebih Iya. bermanfaat. Ya, ente mau ada apa Saya nih? ada informasi nih. Apa nih? Informasi apa nih? Nah, ini kegiatan bagusnya. Apa? Namanya itu Take Amalan Out. Oh, Udah apa? tahu belum? Belum tahu. Belum tahu ya? Nah, saya kasih Itu tahu nih. Acara apa itu ya? Kan acara bagus nih di Kurmasi TV nih ya kan. Iya. Saya kasih tahu ya cara daftarnya ya. Atau kalau nggak saya kasih nomornya aja ya. Iya, boleh. Heeh. Itu emang acara apa sih? Ini pokoknya bagus deh. Heeh. Oh. Dan insya Allah banyak manfaatnya. Oh, gitu. Pokoknya ikut aja. Oke, oke. Oke ya. Nah, saya kasih tahu nih nomornya nih. Oke, sini Nah, nomornya. nanti silakan dihubungin. Catat ya. Ini bener nih, bagus ya acaranya ya. Pokoknya bagus deh. Siap, tulis. Siap. Nah, catat ya, Oke. 089. 089 Ini nomor WA nih, nanti silakan Oke. dicat aja. 089 221 221 431 431 200. 200. Oke. Udah? Udah. Langsung nih WhatsApp Bener aja. belum? Udah bener. Nah, Oke. nanti di WhatsApp aja itu kan. Langsung WhatsApp aja nih. Bilang pengen ikut acara itu, katanya bener, menarik gitu Oke. kan. Ada yang bilang gitu kan. Oh, Gitu ya. oke. Siap ya. Jadi Siap. biar lebih bermanfaat lah gitu Oke, kan. thanks ya. Waktunya kan. Oke. Siap. Semoga sukses. Iya, sip. Makasih ya. Saya tinggal dulu ya. Ayo. Oke. Yuk. Ini lumayan nih. Oke, daftar Demikianlah profil dari peserta kita hari ini. Langsung kita sambut saja. Inilah saudara Sofi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi naik apa ke sini? Naik motor. Naik motor sendirian. Iya. Pakai masker kan pastinya? Iya pakai masker. Pakai safety ya harusnya. Iya. Nah, tapi ini beneran kan dengan saudara Sofi? Iya, sudah Iya, Sofi. Saya memastikan biar tidak ada kesalahpahaman nantinya. sudah. Iya. Boleh tahu sebelumnya nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Muhammad Sofi. Muhammad Sofi. Iya. Terus yang bikin saudara Sofi tertarik ikutan acara ini apa? Ya, sebelumnya ada teman saya yang memberitahu katanya ada nih acara yang bagus untuk saya katanya gitu, yang kayaknya kalau kesehariannya gabut gitu ya, nggak jelas gitu. Nah, acaranya katanya di Kurmasi TV, acara Take Amalan Out katanya gitu. Makanya saya daftar ke acara ini gitu untuk mengikuti acara ini. Bener banget informasi tersebut. Jadi Anda hadir di acara yang tepat. Baiklah pemirsa, langsung saja kita menuju ke Studio 1 Kurmasi TV tentunya untuk ikut dalam acara Take Amalan Out. Baiklah anak-anak dimanapun kalian berada, saat ini kita telah berada di Studio 1 Take Amalan Out. Saatnya untuk saudara Sofi berkenalan dengan ketiga pakar amalan kita, sekaligus nanti mendapat penjelasan atau pemaparan terkait amalan-amalan tersebut. Dan nanti di akhir saudara Sofi akan memilih amalan mana yang akan dia pilih ataupun yang akan dia bawa untuk dikerjakan ataupun untuk menjadi amalan sehari-hari dia. Baiklah, kita langsung
perkenalkan saja satu-satu ustadz-ustadz kita yang insya Allah akan memaparkan materi-materi tersebut. Yang pertama ada Ustadz Ayub yang nanti akan menjelaskan materi tentang keutamaan Al-Quran. Di tengah ada Ustadz Fitron yang nanti akan menjelaskan materi tentang qiyamul lail ataupun tahajud. Dan di sebelah kiri saya ada Ustadz Anas yang nanti akan menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan dari ustadz-ustadz ini tentang keutamaan amalan-amalan tersebut. Yang pertama kita akan dengarkan keutamaan amalan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Ustadz Ayub. Silakan Ustadz Ayub, bisa dijelaskan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan keutamaan membaca Al-Quran, karena banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama diantaranya, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iqra'u Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ashabi." Bacalah Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya. Adapun manfaat yang kedua atau keutamaan membaca Al-Quran yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka bersama para malaikat yang mulia, yang suci. Dan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Demikian tadi Saudara Sofi keutamaan dari amalan membaca Al-Quran. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Ya. kepada amalan atau kepada ustadznya. Ya Ustadz, maaf, saya ingin bertanya kiat-kiat untuk agar kita, terutama saya ya, untuk senantiasa istiqomah ketika membaca Al-Quran ya, istiqomah setiap hari membaca Al-Quran seperti itu. Kadang saya suka tergoda oleh gadget atau laptop atau televisi gitu. Bagaimana kiat-kiatnya Ustadz? Nah, silakan Ustadz, mungkin bisa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, tentunya kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Ikhlaskan segala sesuatu untuk lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan kedudukan atau mendapatkan hadiah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Adapun yang kedua, untuk kiat-kiat untuk semangat membaca Al-Quran, tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa biar Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita, memberikan kemudahan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup? Ya. Cukup. Demikian tadi ya penjelasan dan juga jawaban dari pertanyaan Ya. Saudara Sofi. Berikutnya kita akan menjelaskan keutamaan dari amalan qiyamul lail, tentunya yang akan disampaikan oleh Ustadz Fitron. Silakan Ustadz Fitron. Qiyamul lail merupakan amalan yang agung yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qiyamul lail ini secara umum bisa dalam bentuk tahajud. Kalau konteksnya secara umum, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Qiyamul lail ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya, qiyamul lail merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Siapa di antara kita yang tidak ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh? Tentunya kita semua menginginkan hal itu. Kemudian yang kedua adalah
Qiyamul Lail merupakan hal yang bisa mendatangkan semangat dan juga mendatangkan kebahagiaan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya setan itu membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur, di mana setiap ikatannya itu setan menggoda dan mengatakan, malammu masih panjang, tidurlah. Ketika seseorang itu melakukan zikir, bangun dan melakukan zikir, maka terlepaslah satu ikatan itu. Dan apabila dia berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Ketika dia bangun dan melakukan sholat, maka terlepaslah semua ikatan itu, ikatan yang ketiga. Kemudian pada pagi harinya dia dalam keadaan semangat dan dalam keadaan bahagia. Dan jika tidak demikian, maka dia akan malas dan tidak ceria. Adapun dalam konteks Qiyamul Lail itu kita berbicara di bulan Ramadan, maka dalam hal ini adalah sholatul tarawih. Sholat tarawih merupakan bentuk daripada Qiyamul Lail. Dan sholat tarawih juga memiliki keutamaan tersendiri yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sholat tarawih dapat menghapus dosa yang telah lalu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, dalam hal ini adalah tarawih, karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Setiap Bani Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa. Maka salah satu hal yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lalu, adalah dengan melakukan sholat tarawih dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya sholat tarawih bersama imam seperti sholat malam suntuk, sholat semalam suntuk. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Sungguhnya barang siapa yang berdiri bersama imam dalam rangka sholat tarawih sampai selesai, maka dicatat baginya qiyamul lailah, sholat semalam suntuk. Jadi ketika kita bersabar bersama imam melakukan sholat tarawih 1 jam atau 1,5 jam, maka kesabaran kita itu akan membuahkan hasil, yaitu kita dicatat melakukan sholat semalam suntuk. Begitu kira-kira di antara keutamaan-keutamaan Qiyamul Lail yang sangat agung ini. Terima kasih Ustaz Fitron atas penjelasannya. Demikian tadi Saudara Sofi keutamaan sholat malam ataupun Qiyamul Lail, atau bahasa lain di bulan Ramadan tarawih namanya. Barangkali ada pertanyaan kepada Ustaz? Ya, mungkin saya ingin bertanya, katanya tadi Qiyamul Lail itu diantaranya adalah tahajud. Kiat-kiatnya apa sih Ustaz agar kita tuh bisa bangun gitu untuk tahajud gitu kan suka males buat itu, kiat-kiatnya seperti apa gitu untuk tetap istiqomah untuk tahajud itu? Baik, mungkin di antara kita perlu ketahui ya, bahwa pasti di antara kita itu mengalami yang namanya capek ya, lelah ya. Kalau kita ya mengalami lelah, capek, maka terkadang hal itu berpengaruh pada bisa nggak sih kira-kira kita bangun malam. Mungkin ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah melakukan sholat tahajud, qiyamul lail. Yang pertama tentunya harus ada niat yang kuat dari dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak memiliki niat yang kuat ya, maka hal itu tidak akan pernah terjadi.
Kalau kita tidak punya keinginan yang kuat, niat yang kuat, maka kita bagaimana bisa bangun? Apalagi sampai melakukan sholat. Itu kalau tidak ada niatan yang kuat. Maka niatkan dalam diri kita niatan yang kuat untuk melakukan qiyamul lail, untuk bangun paling tidak. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kita harus ya terus meminta kepada Allah supaya mempermudah kita di dalam bangun malam, kemudian ringankan langkah kaki kita untuk melakukan qiyamul lail. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa mengatur waktu tidur kita ya. Jadi kalau bisa tidurnya jangan terlalu malam supaya kita bisa memiliki waktu istirahat yang cukup sehingga kita bisa bangun di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, dan kita bisa melakukan sholat tahajud dalam keadaan segar, dalam keadaan tidak ngantuk. Kemudian yang terakhir mungkin ini adalah kita merubah mindset kita, dan kita mulai membangun dari sekarang mindset bahwasanya ya memang sholat tahajud itu adalah sunnah muakkadah ya. Artinya kalau dilakukan ya dapat pahala, kalau tidak ya tidak mendapat dosa. Kita rubah mindset itu menjadi bahwasanya kalau dilakukan itu mendapatkan keutamaan yang besar, ya tentunya pahala. Dan kalau ditinggalkan maka rugi besar gitu. Rugi besar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul man yad'uni fa astajibulah man yas'aluni fa u'ti man yastaghfiruni fa aghfirullah. Rabb kita tabaraka wa taala setiap malam itu turun ke langit dunia ya, sesuai dengan keagungannya tentunya ya. Di setiap sepertiga malam terakhir. Kemudian mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku aku penuhi, dan barang siapa yang beristighfar meminta ampun kepadaku aku ampuni. Baik, itu mungkin tips-tips yang bisa kita lakukan ya. Dari untuk bisa istiqomah dalam melakukan sholat tahajud. Terima kasih Ustaz Fitron atas tips-tipsnya. Iya. Demikian tadi Saudara Sofi, paham ya? Ya, insya Allah. Dan terakhir amalan kita yang akan juga dipilih oleh Saudara Sofi, yaitu tentang keutamaan sedekah. Mungkin kepada Ustaz Anas bisa dijelaskan terlebih dahulu apa saja sih keutamaan dari sedekah itu? Silakan Ustaz. Baik, sedekah itu kalau dalam Islam ada sedekah yang sifatnya wajib, ada sedekah yang sifatnya sunnah. Sedekah yang sifatnya wajib itu berupa zakat. Sedekah yang sifatnya sunnah itu sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu bentuknya lebih luas dibandingkan zakat. Apapun bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah manfaat dari sedekah. Nah, di sini ada banyak sekali manfaat dari sedekah. Di sini saya kutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Adabus Sabirin. Beliau mengatakan bahwa sedekah itu annaha taqi masari'as su, bahwa dengan sedekah ya itu bisa mencegah diri kita dari mati yang buruk. Maksudnya apa? Kalau kita gemar sedekah, ya, maka insya Allah akhir hayat kita itu tidak mati menes melakukan maksiat atau mati, naudzubillah. Ya. Lagi jalan ke tempat haram atau meninggal, naudzubillah. Nah, ini manfaat pertama. Manfaat kedua apa? Wa tadfa'ul bala hatta innaha tadfa'u 'anil zalim. Bahwa kalau orang gemar sedekah, ya, itu bisa menghindarkan dirinya dari malapetaka, dari bala, dari bahaya ya. Sampai pelaku maksiat ya, orang yang sering melakukan kemaksiatan itu juga bisa terhindarkan dirinya dari wabah, dari bala, dari musibah kalau dia gemar sedekah. Nah, ini manfaat kedua. Lalu apa yang ketiga?
wa tudfi'ul khati'ah. Dengan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan. Kan pernah ada kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW, ada seorang wanita pelacur melihat di sana ada anjing kehausan, lalu dia mengambil air dengan sepatunya, kemudian diberikan ke anjing tersebut. Nah, dia sendiri pelaku maksiat. Nah, di situ ya, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa atas apa yang telah dia lakukan dari memberikan tadi, sedekah tadi. Nah, bagaimana dengan kita yang insya Allah lebih bersih dibandingkan oknum tadi? Dengan apa? Yang memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, terlebih di posisi seperti ini, masa pandemi, yang memberikan APD lah, memberikan makanan pokok dan lain sebagainya. Fadilah yang berikutnya adalah tahfadzul mal, bisa menjaga harta. Sejatinya yang kita keluarkan itu bukan berkurang, tapi menjadi tabungan kita di yaumul qiyamah. Berikutnya, tajlibur rizq, dengan gemar sedekah bisa mendatangkan apa? Rezeki. Rezeki tidak identik dengan uang. Sehat itu rezeki. Kita bisa makan enak, rezeki. Menghirup udara setiap hari, rezeki. Orang tua, kakak, adik, sanak famili semua sehat, itu namanya rezeki. Yang berikutnya, wa tafrahul qalb, manfaat dari sedekah adalah membuat hati kita gembira. Karena dengan kita memberikan kepada orang lain, tentunya kita senang dan orang yang menerima juga senang. Jadi sama-sama senang. Dan yang terakhir adalah tujibu istiqatu billah wa husnudzanni bih. Dengan kita gemar sedekah, kita merasa yakin betul terhadap Allah Azza wa Jalla, dan semakin besar rasa prasangka baik kita kepada Allah. Karena atas apa yang kita lakukan tentunya semua akan dibalas. Jazaa'u min jinsil amal. Demikian kira-kira fadilah dari sedekah. Syukran Ustaz Anas atas penjelasannya. Insyaallah ternyata luar biasa fadilah dari sedekah itu sendiri. Nah, dari Saudara Sofi ada pertanyaan? Iya, mungkin pertanyaannya untuk Ustaz Anas tentang kiat-kiatnya, apalagi sekarang kan masa corona ya. Itu kita kan semuanya lagi susah, lagi sulit ya. Itu gimana sih kiat-kiatnya ketika kita sulit tapi tetap istiqomah, tetap bisa istiqomah untuk sedekah seperti itu? Apakah ada kiat-kiatnya Ustaz? Ustaz Anas bisa Ya, baik. Sedekah di sini sedikit berbeda dengan dua amalan sebelumnya. Dua amalan sebelumnya itu dilakukan murni dengan jiwa kita. Modalnya hanya tenaga. Beda dengan sedekah. Enggak cuma modal tenaga, tapi butuh modal harta. Bisa ngasih apa ke orang lain. Nah, tentu di sini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Jadi beratnya memang di situ. Apa yang kita miliki itu kita berikan kepada orang lain, terlebih yang lebih membutuhkan. Nah, perlu kita camkan baik-baik seperti yang disampaikan dua amalan sebelumnya. Memang setiap kali kita beramal harus kita ikhlaskan lillahi ta'ala ya. Kita niatkan memang semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Nah, dan berikutnya harus kita yakini bahwa apa yang kita keluarkan, entah dari uang kita, dari makanan, baju atau apapun yang kita berikan kepada orang lain, sejatinya itu tidak akan mengurangi apa yang kita miliki. Mana qasad shadaqatan min mal. Ya, kalau kita gemar sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Karena itu akan menjadi celengan kita kelak di yaumul akhir. Nah, dan juga harus kita yakini sabda Nabi SAW, dan ini juga merupakan doa yang diucapkan oleh para malaikat setiap pagi ya, kepada orang yang gemar sedekah. Ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang sering sedekah, orang yang sering infak itu ganti yang lebih baik. Jadi kalau kita memberikan kepada orang lain, nanti akan diberikan ganti yang lebih.
kita memberikan 10.000, bukan berarti nanti kita akan balik 10.000 lagi, bukan. Tidak mesti. Nilai 10.000 itu bisa berupa apa? Kesehatan, atau ada orang memberikan makan kepada kita dan lain sebagainya. Jadi memang ini perlu dilatih. Memang di awal berat. Dan ingat, untuk melatih ini harus sedikit-sedikit dulu. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, dua muha wa in qalla. Amalan terbaik adalah walaupun sedikit dia konsisten, terus menerus. Nggak apa-apa lah kalau sehari mampunya 1.000 2.000, dibandingkan dia langsung sedekah 10.000 sebulan udah nggak sedekah lagi. Ini harus kita hindari seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Cukup? Ya, cukup. Demikian tadi Saudara Sofi dan juga tentunya murid-murid Ustaz dimanapun kalian berada, sudah kita simak bersama keutamaan-keutamaan dari amalan membaca Quran, kemudian qiyamul lail atau tahajud, dan juga sedekah. Baiklah, Sobat Kurmasi dan juga murid-murid ABS dimanapun kalian berada, demikian tadi acara tag amalan out hari ini. Peserta kita telah memilih amalan qiyamul lail ataupun tahajud sebagai amalan yang akan dia kerjakan untuk mengisi amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, kalau kalian mau pilih yang mana? Apakah Quran, qiyamul lail, atau sedekah? Silahkan kirimkan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Ustaz tunggu jawabannya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang lainnya, di acara yang lainnya. Tetap sehat, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching video. Don't forget like, share, comment, and subscribe.